Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Kamu harus itu menambah keyakinanmu bahwa agamamu itu agama yang paling sesat di dunia. Nah, saya bapaknya, ini anak kakek-kakek umur 50 tahun. Loh, kok menista? Kakek umur 50 tahun berhubungan seks dengan anak 9 tahun. Itu kalau nggak cabul apa coba namanya? Nah, itulah kebiasaan kalian orang Islam kalau orang ngomong dipotong. Sehingga nggak pernah tuntas. Bodoh kau, mau ditakut-takutin kau sama orang Islam. Ini saatnya untuk berteriak. Kalau ada orang Islam yang tidak berani, sampai ada orang Islam yang berani membunuh orang lain gara-gara omongan saya, berarti terbukti omongan saya benar bahwa agamanya Islam itu biadab. Anda yang semua takut, jadilah orang Islam. Kalau Anda yang bosan merasa takut, sekarang berdiri bersama saya. Seru. Saya tidak suruh Anda untuk membunuh orang Islam. Saya suruh Anda untuk berdiakonia, bermarturia dengan keras. Ya. Anda yang penakut-penakut, ya silakan jadilah penakut. Ujilah tuh pantat orang Islam tuh sama kremi-kreminya. Haleluya. Gitu ya, inilah suara kenabian buat kalian orang Indonesia. Kalau Anda masih takut, ya Anda yang rugi sendiri. Apa yang dikatakan Pak Hendro Priyono itu betul. Urusan di dalam negeri aja belum beres. Negara, rakyat masih banyak menderita. Rakyat masih banyak perlu mendapatkan perlindungan. Tapi Wakil Ketua MPR ngomongnya apa? Palestina adalah urusan kita. Kok seenaknya sudah diputuskan melalui apa? Putuskan kepala dia sendiri-sendiri. Hati-hati loh. Itu Nur Hidayat itu tidak setuju dengan Pancasila, Bo. Dari dulu saya ikutin itu, bukan sekarang. Ini kan Wakil Ketua MPR. Waktu dia Ketua MPR dia udah ngomong gitu. Untuk apa ideologi Pancasila? Dia ngomong itu, bukan rekaman jejaknya. Kita bicara kebenaran loh ya. It's not siapa yang benar. Tapi apa yang benar itu loh. Makanya kita buka semua ini. Oke lah, Indonesia beralasan kayak begitu. Tapi kenapa 2 hari setelah itu? Nah ini Maijen Hossein, dia bilang apa? Itu tadi pertempuran umat muslim, coba lah. Melawan arogansi dunia. Lah siapa arogansi dunia itu? Nggak ngerti saya. Oke lah nanti kita lihat. Nah ucapan ini muncul di tengah meningkatnya dorongan untuk gencatan senjata, termasuk dari Presiden AS, Joe Biden. Korban jiwa dari pihak Palestina tembus 200 orang. Sementara sekarang mungkin katanya tambah terus. Itu kemarin yang jadi apa? Yang lawan bicaranya Laksamana Ponto itu kan ngomongnya udah lebih tambah terus. Sementara jumlah Israel katanya 12 orang. Tapi ingat, Israel itu nggak cengeng. Jangan salah. Ya, kalau dibilang bangsa biadab, ya mana ada bangsa biadab yang cengeng. Kan begitu ya Pak Ponto ya. Di Islam Surus masa cengeng. Lanjut. Nah ini, dari kemarin sudah saya katakan kan, slide berikutnya. Ini banyak sebenarnya, tapi nggak sempat saya ketik semua. Ya, coba lihat. Ya, slide berikutnya. Slide berikutnya Pak Paul, saya belum sempat kasih nomor ini. Slide berikutnya. Nomor Intisari. Ini Intisari. Kemarin saya selalu mengatakan itu. Ya, Intisari kepemimpinan ini saya harus ulang-ulang karena yang ikut di sini juga tidak semua kemarin ikut, ya kan? Bahwa intisari dari kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Ya, sedangkan NCC keputusan adalah karakter dan kompetensi. Saya mau tanya, apakah kita kemarin mewakili bangsa Indonesia karakter nasional atau karakter kadrun-kadrun? Nah, kompetensi. Apakah benar kita mengambil keputusan tanpa harus secara sektoral? Ilmu secara sektoral. Kalau hanya bisa bahasa Inggris sama belajar hubungan internasional, saya juga bisa. I can speak English perfectly. Kompetensi. Oh, nanti saya tunjukkan bagaimana diplomasi militer saya selama ini. Ya, terus keputusan. Itu ada resiko yang akan kita hadapi. Contoh, bisa sukses atau menang, atau gagal kalah. Nah, sekarang bisa korban nyawa dan kerugian material yang harus timbul. Lihat. Nah, sekarang lihatlah, kita sendiri terjadi perpecahan. Kalau pinggang dibelah 2, cantik. Tapi kalau belah bambu, dari atas sampai ke bawah dibelah. Bubar negara ini.
Nah ini konsekuensi yang harus dipenuhi apa? Waktu, tenaga, dana, dan pikiran. Sekarang Indonesia menghadapi pandemi ini, coba berapa ribu sudah yang kena COVID, dan sudah 1 juta loh yang mati. Sadar nggak bangsa ini? Mana dia melaksanakan? Lebih penting melindungi segenap bangsa Indonesia ini atau ikut tugas nomor 5? Makanya Founding Fathers itu sudah menempatkan itu menjadi tugas. Nah sekarang kalau kita mau tanya, ini DPR kemarin komentar, sudah waktunya TNI mengirimkan pasukan peacekeeping. Tahu nggak dia persyaratannya? Israel pasti menolak. Pasukan peacekeeping harus netral. Libanon aja kemarin ditolak habis-habisan kok. Kalau nggak percaya tanya mantan asisten operasi saya, tanya Panglima waktu itu. Ya, tanya bagaimana Israel menolak kita mengirim pasukan ke Libanon, baik angkatan laut maupun angkatan darat. Ya, oke. Nah ini sementara itu konsekuensinya ada lagi sumber daya, sumber dana yang harus dikeluarkan. Sementara negara ini lagi kacau. Itu lihat rakyat itu sudah 1 juta loh yang mati. Yang mati 1 juta atau berapa lupa saya. Saya nggak ngikuti lagi belakangan ini. Tapi yang kena COVID mungkin sudah 1 juta lebih. Belum lagi lihat di India. Belum lagi yang terjadi di Malaysia sekarang. 1 hari berapa dia? Nah, yang begini-begini nih, keputusan kita udah sibuk dengan segala macam. Padahal yang penting tidak dipikirkan mana yang prioritas. Banyak tugas. Tapi di militer tuh diajarkan mana yang sangat prioritas. Mana yang menjadi tugas tambahan. Tugas pokok yang sangat prioritas dan tugas tambahan. Mana yang harus ditambahkan? Prioritas dulu dong. Kalau Pak Hendro Priyono ngomong begitu, ya betul. Ya, saya di sini ya, saya ingatkan lagi ya, para wartawan, saya bukan bagian anggota, yaitu ada surat kabar. Diadu-adu saya sekarang sama Lemhanas. Saya kan sudah bilang, saya tidak terstruktur, tidak menjadi anggota Lemhanas. Lemhanas itu ada 2 lembaga. Satu lembaga ketahanan nasional, formal, satu lagi ada Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas. Tapi saya untuk tahun ini, karena saya sudah hampir 12 tahun, saya kemarin minta mengundurkan diri. Terlalu jauh dari rumah saya. Ya, saya udah 10 tahun, udah cukup lah. Ya 12 tahun sebenarnya kalau di total habis. Ya, saya mengundurkan diri. Sekarang di surat kabar diadu-adu atas nama Lemhanas. Nah, dari awal kan sudah saya bilang sama Pak Paul, jangan tulis Lemhanas di situ karena orang berpikir, wah, kita pakai nama Lemhanas. Kan kemarin udah kita bikin judulnya, Lektorat Menata Asap Pertahanan Negara, Asap Pertahanan Nasional. Jadi mereka bilang, wah ini Pak Tobing menyanyi-nyanyi Lemhanas, ini surat kabar kurang ajar juga dia. Ya, saya dipojokkan, tapi saya bicara di sini masalah nasionalisme. Ya kalau ada sedikit-sedikit dari Bible, masalah kebenaran, nggak salah saya menyampaikan itu. Asalkan saya tidak menjelek-jelekkan mereka. Oke ya, ini esensi. Nah sekarang buka lagi berikutnya, Pak Paul. Ini sebenarnya kepemimpinan negarawan kemarin belum selesai, sudah tiba-tiba muncul. Nah ini saya selalu memakai pola pikir 5W1H, itu selalu lah. Ya. Tapi kita lanjutkan lagi Pak Paul. Nanti biar diisi sama Bu Monik. Lanjut slide berikutnya, Pak Paul. Slide ke berapa itu? Ke 7, 8, ke 9. Nah ini. Slide ke-8 ya, itu sudah biasa lah. Saya udah bilang, mengapa kepemimpinan negarawan itu nanti kita bahas lah. Nah saya kira sampai di sini dulu lah Pak Paul ya, biar Bung Monik. Ya. Tapi saya ingin ke Bung Monik. Pak Sulaiman Ponto dulu atau Ibu Monik dulu? Boleh Pak Sulaiman Ponto dulu, nanti dilanjutkan Bu Monik. Karena Bu Monik ya setuju Pak Sulaiman Ponto dulu. Oke, kan mereka yang tahu isu-isu di sana. Tapi kita harus apa ya? Harus bersinergi. Ya kan, ada yang menguasai Bible, ada yang menguasai sejarah, ada yang menguasai pokoknya isu-isu itu lah. Ya, nanti kita buat yang sebenarnya apa yang harus diputuskan pemerintah. Gus Dur ngomong kan gitu, membela Palestina tapi damai dengan apa? Dengan Israel. Nah, itu kan cara bertindak ketiga, tapi cara bertindak yang sekarang yang saya lihat musuh Israel, mengutuk Israel, membela Palestina, mendukung Palestina. Apa latar belakang pengambilan keputusan ini? Sudah melalui proses nggak? Atau keputusan sektoral?
ya, atau keputusan sektoral. Ini yang perlu kita kaji. Karena kita tidak satu visi, kita tidak satu misi, yang paling parah lagi, kita tidak satu ilmu, tidak satu seni, tidak satu pengalaman. Ya, saya mohon maaf aja lah. Ya, oke lah. Sekarang serahkan dulu kepada apa, nanti kita lanjutkan. Ya, nanti kita lanjutkan. Jadi kita baru sampai slide berapa itu? Ya, oke, silakan. Silakan Pak Bro Ponto. Sulaiman Ponto. Luar biasa. Selamat datang di channel panas kita. Terima kasih, Pak. Cuma ini signal saya nih jelek sekali nih. Saya sempat masuk keluar ini. Iya, tadi 2 kali ya, sempat sign out ya. Iya, makanya rumah Intel itu jangan bikin kayak bunker. Signalnya jelek. Semua. Signalnya jelek sekali ini. Jangan pakai video, Pak Ponto. Pakai suara aja. Kan videonya saya tutup, cuma suara. Jadi saya mau bahas yang semalam. Memang tadi malam saya Bu Monika aja dulu, Pak. Nggak kedengeran, Pak. semalam. Suaranya mati. Nah, iya, ini signalnya hilang. Bu Monika aja dulu, Pak. Halo. Nggak apa-apa, Pak Sulaiman aja dulu. Halo. Ya, bagus, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran juga. Oke. Nah, jadi memang jadi kalau yang tidak menyetujui juga waktu dengan TV One kan saya juga bilang untuk apa ngurusin itu sana itu. Kita punya masalah. Itu sebabnya saya diundang lagi semalam itu. Nah, di situ saya ingin tahu seperti apa. Ternyata memang kalau dilihat semalam, mereka ini sudah pokoknya titik. Sudah apapun sampai terakhir si Pak Sidik itu, pokoknya hilangkan Israel. Nah, saya coba dengar aja. Dengar, tapi begitu dapat kesempatan si Haikal bilang Israel biadab, dan nah di situ saya masuk. Ya betul, tidak salah. Dia biadab, sadis, dan segala macam. Karena apa? Karena dia adalah binatang purba yang memang seperti itu. Itulah Israel. Kalau seperti begitu, makanya jangan dicoba-coba. Kita sekarang ini, Indonesia, dunia, mengukur Israel yang ada sekarang itu dari ukuran sekarang. Padahal Israel yang ada sekarang, yang tadi malam saya bilang, orang Indonesia terutama melihat Israel sekarang itu adalah kadal yang baru lahir, yang kalau diusir dia lari. Tapi semua itu salah lihat. Dia bukan kadal, dia itu adalah dinosaurus. Sudah dinosaurus, dia juga tersakiti zaman dia. Jadi bisa dibayangkan dinosaurus tersakiti seperti apa dia kalau terganggu. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang banyak. Ini yang mau saya angkat. Jadi kalau saya bicara ini, orang tidak bisa lari kemana-mana lagi. Tidak bisa bicara agama, tidak bisa apa. Tapi adalah satu kenyataan bahwa Israel yang ada sekarang itu bukan negara baru. Ya betul, negara baru bagi Indonesia, karena Indonesia baru ada tahun 45. Setelah 45, 48 baru dia tahu kok ada Israel. Nah, padahal Israel ini sudah sejak 3000 tahun lalu sudah ada. Nah, ini banyak orang Indonesia tidak tahu. Bu Monik tadi malam berupaya untuk menyampaikan, tapi dibilang tidak usah mengajar kami kan. Ya sudah, tidak usah mengajar kami kalau begitu. Tapi yang jelas, Israel sebagai bangsa tua, Israel sebagai negara tua yang ada lagi kembali, itu adalah fakta. Saya pakai dengan istilah dinosaurus, supaya apa? Di situ terlihat bahwa dinosaurus ini adalah produk masa purba, dia tersakiti. Kalau dia betul-betul sadis dan lain-lain, ya itu bisa dimaklumi. Karena dia memang bukan produk sekarang yang banyak aturan. Sehingga apabila sekarang orang menuntut Israel itu harus patuh dan taat kepada aturan sekarang, ya itu tidak bisa seperti itu, bagaikan pungguk merindukan bulan. Ya, itu yang saya sampaikan, supaya apa? Orang-orang ini tidak bisa lagi bicara, dan buktinya hari ini tidak ada lagi komentar apa yang saya sampaikan. Tidak ada yang berani
Haikal begitu saya ngomong itu langsung terdiam. Pak Mahfud Siddiq cuma bilang hilangkan Israel. Saya sambung aja, ya silahkan aja kalau mau hilangkan. Bisa menghilangkan itu kalau ada dinosaurus baru. Kalau tidak ada dinosaurus baru, mana mungkin bisa menghilangkan Israel. Nah, dan terakhir saya sampaikan, mari kita lihat ke depan seperti apa. Saat ini Israel, politik luar negerinya itu adalah partnership, mencari kawan. Dia mencari kawan dengan apa? Membantu di bidang apa? Kemajuan Israel sekarang di bidang teknologi informatika, teknologi komputer, teknologi pertanian, teknologi pertahanan, semua number one di Jakarta. Itulah yang dia tawarkan kepada siapa saja yang mau. Terbukti 6 negara Arab sudah bersama dia. Di ASEAN tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun 2 kaki. Sementara di sebelah sana, Palestina, politik luar negerinya adalah mohon bantuan dan menjual dia menjual bahwa dia apa yang terjadi di Palestina itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kemerdekaannya hilang. Nah, itu yang dia jual. Dia minta bantuan dan dia selalu menjual bahwa dia adalah orang yang tersalimi. Jadi victim player. Nah, dia victim player. Sedangkan satu partnership. Nah, kalau saya melihat ke depan, mereka masih bisa membantu. Bantuan itu bisa karena masih ada kekuatan. Kekuatan Timur Tengah dari mana? Minyak. Apabila satu saat sekarang kita sudah menuju minyak itu sudah tidak dipakai, menuju ke baterai. Kalau itu sudah terjadi, baterai itu ahlinya lagi-lagi Israel. Kalau itu yang terjadi, maka bantuan kepada Palestina itu akan habis. Kalau itu habis, ya sudah, dia mati sendiri. Ini yang ke depan. Dan kelihatan Israel tahu betul, hanya orang Indonesia saja ini yang tidak tahu. Hanya seperti disampaikan Pak Tobing tadi, kita terperangkap atau memerangkapkan diri bahwa kita punya hutang budi kepada Palestina. Itu menurut siapa saya juga nggak ngerti. Nah, ini yang saya kira situasi tadi malam seperti itulah. Sehingga senjata saya ke depan sudah pasti akan ribut dengan orang-orang itu. Senjata saya cuma satu. Israel adalah dinosaurus yang siap memangsa siapa saja yang mengganggu dia. Israel sekarang ini cuma 2. Bersama saya kawan, di seberang sana lawan. Itu saja. Jadi itu yang bisa saya sampaikan malam ini, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Jenderal Ponto, saya boleh bertanya? Sebentar aja ada, biar urutan aja ada, Pak. Ya. Sebentar ya. Ya, sebentar dulu. Tadi ada yang kurang jelas, Pak Soleh Ponto dari awal tadi. Kalau misalnya kita menganggap bahwa Israel ini adalah binatang buas, apa nanti tidak malah justru menyebabkan stigma yang tidak baik terhadap Israel itu, sedangkan di Indonesia ini sedang disebarkan isu yang buruk tentang Israel. Sebab nampaknya ada isu yang sedang dikembangkan ini adalah isu politik identitas untuk 2024. Maaf kalau saya terlalu jauh. Karena begini, Pak, apapun Israel ini punya karakter, dan karakter ini bisa orang kan hanya melihat dari permukaan. Ada 2 yang dia tidak, yang betul-betul membekas di sanubari orang-orang Israel, terutama kalau kita melihat orang Israel kan yang pertama sekali yang kita lihat kan orang intelijennya, karena mereka kan adalah pasukan terdepan. Bagaimana dia menyatakan bahwa kami Israel tidak mau terulang ada 2 hal.
tadi. Ya, itu terminologi baru juga itu sama kawan Nah, saya itu. ya ini sebelum lanjut dulu Pak Jenderal, ini pengumuman teman-teman yang di live YouTube tolong bantu viralkan karena YouTube Joseph Paulusang di strike karena tayangan ini ya, dan kita pindah ke YouTube Hagios Eropa. Ya, kita pindah ke YouTube Hagios Eropa, YouTube Joseph Paulusang kena strike. Kayaknya dari tadi kita nggak ada ya bicara-bicara yang gubrak-gubrak terlalu, ini belum panas ini. Tapi nampaknya ada dari Menkominfo atau something gitu yang bisa mengintervensi. Nampaknya yaitu tadi Pak Laksana Ponto tadi ya, makanya saya yakin sekali ada penggiringan opini dari pemerintah untuk meniadakan informasi tentang Israel. Saya sangat yakin sekali dari pemerintah Indonesia atau ada orang di dalam pemerintahan Indonesia yang punya kuasa untuk menghilangkan informasi yang benar tentang Israel dan menggiring media untuk melakukan pembodohan kepada publik. Itulah sebabnya dari YouTube saya tiba-tiba di strike. Dari tadi kita nggak ada ngomong hal-hal yang tidak baik. Semua kita hanya menyampaikan, bahkan judulnya pun tadi kita cukup bagus, media Indonesia berdusta tentang Israel. Nah, dan nampaknya benar-benar ketika kita sedang mau cerita yang benar, lalu langsung di strike. Ini nggak mungkin bisa strike. Saya tahu sekali bahwa yang kita tayangkan tadi tidak melanggar aturan di YouTube. Nah, kebetulan YouTube CPZ itu dulu saya buatnya waktu di Indonesia. Kalau yang Hagios Eropa ini saya buat di Eropa. Ya, jadi memang ada sesuatu yang salah yang saya yakini. Ini pasti ada yang salah, something wrong di atas sana itu ya. Call me right now. Call me right now. Call me right now. Call me. Call me now. Call me now. Go to heaven right now.